Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di depan saya ini ada beberapa charger ya. Beberapa charger antara yang 65 watt, 65 watt seperti ini, tetapi memiliki 2 port dan 1 USB-A ya. Tetapi kita dalam video kali ini terfokus ke USB-A-nya ya. Kalau selama ini seringnya kita berbicara ke USB-C, terus protokolnya, terus untuk fast charging-nya segala macam. Sekarang ini aku berbicara USB-A-nya. Nah, yang ini kelompok charger yang di bawah 35 watt ya. Nah, ini ada USB-A-nya ya, ada USB-A-nya ya. Nah, kita bicara nanti kita akan mempraktekkan USB-A-nya. Ya. USB-A-nya kita praktekin daya yang masuk ke perangkat. Nah, ini perangkat aku gunakan punyanya Realme. Sebentar, ini aku hidupin. Nah, Realme ya, jelas ya, Realme. Nah, di sini jadi aku akan menjelaskan berdasarkan ya toh, karena aku bukan ahli dalam membongkar charger ini ya, tapi berdasarkan pengamatan melalui USB meter Finersi ini, daya yang masuk. Kalau yang watt yang gede seperti apa, watt yang kecil itu seperti apa. Nah, ini pengamatan selama kurang lebih ya 5 menit gitu. Enggak. Jadi sudah lama aku amatin gitu ya. Jadi di perangkat Finersi ini kan ada kayak grafik gitu ya, grafik yang menunjukkan arus yang jalan. Nah, ini berdasarkan aku lihat ya kan, kalau yang namanya watt yang gede ini USB-A-nya itu lebih stabil gitu loh. Artinya lebih stabil itu dia tertata untuk pengecasan atau pengisian daya ke perangkat. Nah, ini yang aku akan share ke teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nggak merasa gitu ya pakai charger ya kan, karena kesehatan baterai itu tidak saat itu juga akan menurun atau akan rusak atau ndak enak di casnya jadi lama atau gimana, itu nggak saat itu gitu loh. Nggak mungkin. Misalkan kita punya charger, charger itu jelek, kita gunakan ya saat itu ya fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah. Tapi nah itu karena kita orang Indonesia itu karena banyak duit gitu ya, jadi sering gonta-ganti handphone. Jadi tidak mempermasalahkan charger itu kesehatan baterainya jadi menurun atau gimana. Besok jual lagi beli baru lagi, jual lagi beli baru, karena di Indonesia kan ada jual beli seperti itu. Nah, itu loh. Jadi memang ya enggak masalah, itu bagi saya juga enggak masalah. Cuman hanya aku akan sharing ke teman-teman, aku akan menunjukkan. Jadi ini bukan perihal brandnya atau mereknya ya, tapi aku berdasarkan wattnya aja, daya yang masuk ketika kita menggunakan daya yang gede ya. Contoh kayak ini ya, 65 watt ya, 65 watt. Kita fokus ke USB-A-nya ya, ke USB-A-nya ya. Nah, ini kita colokkan. Nah ini daya udah masuk ya, seperti ini ya, daya udah masuk berarti. Nah, dia itu untuk pengisiannya itu lebih stabil. Artinya lebih stabil itu dari grafiknya ya. Bentar. Dari grafiknya itu berirama ya. Nah, ini ya. Berirama. Ya. Tidak yang ngegas. Nah, ini yang aku bilang, menurutku ya. Kalau mungkin salah ya bolehlah teman-teman kasih
masukkan di kolom deskripsi ya. Menurutku ini bagus karena kenapa? Arusnya itu berirama. Iramanya itu ibarat kata detak jantungnya itu sehat gitu loh. Ya. Clear ya? Nah, sekarang kita lihat yang untuk yang 30 watt ya. Ini 30 watt. Kita cobakan ya. Kita cobakan. Nah, ini sama. Jadi posisinya sama ini ya, posisinya sama. Nah, lihat nih. ini kayak orang mau sekarat ya. Ya, coba ini dicas dengan, nah itu kita nggak nyadar gitu loh. Mungkin ya karena kesehatan baterai itu langsung menurun, mungkin jadi seperti ini penggunaannya. Ya, lihat nih, ya. Kedubrakan ya. Istilahnya kalau bahasa gaulnya itu kedubrakan. Ya enggak ya kan? Nah, mungkin ada yang ngomong, "Wah, itu kan karena charger itu sama charger ini." Oke. Saya buktikan dengan charger yang lain ya. Ini jelas ya. Ini kondisikan di sini dulu. Kita charger yang lain. Kita tidak melihat brand ya. Kita tidak melihat brand, tapi kita melihat wattnya ini 67 watt ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini sudah masuk ya. Oke, kita masuk sekarang. Nah, lihat nih. Sangat berbeda ya. Dia tertata rapi. Ya. Tertata rapi, arus yang masuk. Ini loh yang saya maksud. Ini loh yang saya ceritakan. Tapi mengenai detail untuk kenapa seperti itu, komponennya seperti apa, saya belum mempelajari sampai sejauh itu. Tapi berdasarkan penglihatan grafik yang muncul di Finersi ini seperti ini. Kita lihat sekarang untuk yang brand lain yang 30 watt ya. Ini berapa nih? Ini bentar. Nah, ini 30 watt ya, 30 watt. Punyanya Prolink. Prolink nggak pernah aku review ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk. Nah. Ini coba bayangkan, ya kan? Cuman tidak ada di pikiran kita, ya kan? Akan terjadi sesuatu hal yang memang nggak ada. Memang daya yang masuk ya tetap biasa aja. Nanti tunggu penuh udah selesai. Selesai nggak selesai kumpulkan, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan berdetak kayak detak jantung yang kenceng sekali gitu loh, ya kan? Nah, kita coba lagi. Mungkin itu merek lain. Oke, mereknya ini 35 watt ya. 35 watt. Ya. Ini udah masuk ya. Sudah masuk nih. Ya. Sekarang kita, nah, ya kan. Coba. Hah? Kayak tabuhan genderang mau perang gitu ya. Ya. Ya kalau pengecasan tidak masalah, ya enggak masalah. Enggak masalah. Cuman ya itu. Kesehatan itu kita nggak bisa memprediksi ya. Nah, kita coba yang lain lagi, kita coba satu persatu, enggak apa-apa. Ya, ini sudah masuk, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu. Nah, ya kan? Ya masuk sih masuk, ya kan? Masuk. Jadi pengecasan ini posisi Realme ini dalam posisi di 7% ya, jadi low bed ya. Nah, lihat nih. Dia ngegas kencang, dia terlalu capek mungkin ya. Jadi larinya kekencangan gitu loh. Ya, itulah gunanya selalu aku sering men-share ke teman-teman, pakailah charger yang wattnya gede. Wattnya gede itu kegunaannya itu bagus dan kita lebih, nah ini punyanya Baseus ya, tunggal ya, coba kita tunggal juga ya kayak tadi punyanya Ugreen ya. Ya masuk ya, 8% ini masih posisi. Nah, lihat tuh. Wah, apalagi nih. Ini slow motion ini namanya ya. Slow motion tapi ngos-ngosan ya. Ya. Jelas ya. Wah, ini mulai ngegas ya. Nah, tapi kecapean dia. Ya. Capean dia ya. Ya kan?
Ini berdasarkan pengamatan saya ya, berdasarkan pengamatan ya. Jadi bukan berdasarkan ada ilmu yang kayak gimana. Nah, coba kita pakai merek lain ya, kita pakai merek lain. Yang 65 mungkin. 65 coba kita colokan. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, kita tap. Nah, ya kan? Dia lebih rapi. Ya. Antara satu persatu arsirannya itu lebih rapi. Walaupun ada berdetaknya, yaitu mungkin tergantung dari brandnya juga ya, tergantung. Tapi kalau yang namanya sudah dia 65 watt ya seperti ini. Dia lebih rapi, pengisiannya lebih oke gitu loh. Lebih oke. Kita ganti yang lebih ternama lagi. Nah, ini ya kan? Wah, ini kesayangan saya. Ya. Bentar, kita coba ya. Ces. Nah, ini kita udah masuk ya. Masih di 8% ya. Wah, ini rapi jali ya. Lihat nih. Keren ya. Nah, itulah yang saya maksud dari video saya kali ini, menjelaskan kalau selama ini aku sering memfokuskan ke charger-charger yang 65 watt ke atas, ya itu fungsinya. Dan setelah aku temukan dalam pengecekan ke Finersi ini, ternyata arusnya itu dia lebih anteng. Kalau ibarat kata musik itu ya, ini musik jazz gitu ya, musik jazz. Sementara kalau yang tadi itu bisa dibilang heavy metal ya, rock, heavy metal. Jadi itu tabuannya itu udah berdetak banget gitu loh. Ya. Jadi clear ya. Ini penjelasan saya mengenai daya dari charger yang 65 watt dan yang 35 watt ke bawah. Ini 20 watt ya. Ini juga 20 watt ya. Ini 20 watt USB fast charger. Nah, ini. Ya, ini kelihatan ya. Nah, gitu. Jadi aku mencontohkan dari itu. Dan hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini hanya pengecekan lewat Finersi, bukan pengecekan pembongkaran dari charger itu seperti apa di dalamnya. Dan tidak melibatkan ini brand bagus, brand enggak. Ini hanya berdasarkan dari watt yang keluar dari charger itu dan charger yang kecil. Itu saya kira cukup sekian dulu ya informasi mengenai pengecasan lewat USB-A. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, sama komen. Thank you ya.